Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang tulisan ilmiah. Dengan dosen pengampu kami, Ibu Rati Rahmasari, SPD, MPD. Dan saya, Messi Julian Sari. Saya Ilham Wahyudi. Dan saya Rahma Purnomo. Kami akan menjelaskan materi tentang tulisan ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah menyampaikan seperangkat keterangan, informasi, dan pemikiran secara tegas, ringkas, dan jelas. ABC. Accurate, bright, clear. Selanjutnya adalah manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, melatih dalam menggabungkan hasil bacaan dari berbagai referensi. Ketiga, meningkatkan pengorganisasian fakta, data secara jelas dan sistematis. Keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan karakteristik karya tulis ilmiah yang pertama adalah mengacu kepada teori, berdasarkan fakta, logis, objektif, sistematis, valid, jelas, dan seksama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dalam karya tulis ilmiah yang terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu yang produktif, yang kedua yang tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, yang keempat menggunakan kaidah keilmuan, yang kelima bersifat deklaratif, yang keenam tidak kohesi, yang ketujuh bersifat objektif, yang kedelapan menggunakan kalimat efektif. Yang pertama yaitu yang produktif. Karya tulis ilmiah harus menggunakan kalimat yang produktif, yang dimana maknanya harus disampaikan harus membaca. Yang kedua tidak ambigu, yang dimana karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga yaitu tidak emotif, yang dimana karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami. Yang keempat menggunakan kaidah keilmuan, menggunakan kaidah keilmuan agar istilah-istilah akademik dari si penulisnya disampaikan. Yang kelima bersifat deklaratif, sifat deklaratif yang dimana bahasanya harus memiliki satu makna. Yang keenam itu tidak kohesi, yang dimana karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele dan tepat sasaran. Yang ketujuh bersifat objektif, karena apa yang ditulis si penulis tidak sesuai dengan perasaan si penulis. Yang ke-8 menggunakan kalimat efektif. Ciri kalimat efektif sama seperti ciri-ciri sebelumnya, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Artikel ilmiah, penelitian dalam istilah jurnalistik. Artikel adalah tulisan bersifat berisi pendapat subjektif, tulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Sistematika artikel: 1. Judul, yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam kerangka teori, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan penutup, yang kesembilan daftar pustaka. Dan selanjutnya, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan masalah, pembahasan yang ada di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Dan sistematika makalah ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Adapun selain makalah, ada juga kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah populer. Dan sistematika dalam penulisan karya ilmiah, kenapa sistematika ini harus ada? Karena itu adalah aturan wajib dari penulisan karya ilmiah. Dan apa saja? Yang pertama, ada judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dari hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dan mengapa sih perlu sistematika karya penulisan ilmiah? Jadi, penyusunan karya tulis ilmiah harus diikuti dengan panduan sistematika penulisan karya ilmiah yang berlaku. Alasannya, yang pertama, menjadi ciri khas
Dan yang kedua, pembahasan lebih sistematis. Yang ketiga, penyampaian secara tersurat, mudah untuk dipahami, logis dan bisa dibuktikan, dorongan untuk serius menyusunnya. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Sekian.